Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ariana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah sehat di perantauan. Ini yang selalu saya doakan, ini yang selalu saya harapkan. Moga-moga sehat terus nih Mbak di perantauan, amin. Moga-moga sampean dijauhkan dari mara bahaya, amin. Moga-moga sampean setiap bulannya bisa nabung, dan moga-moga sampean tabungannya banyak, terus pulang ke kampung halaman tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, dan moga-moga mbak-mbak semuanya kumpul sama keluarga ini bisa nikmati hasil perjuangan sampean kerja di perantauan Gimba. Amin 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 ya robbal alamin. Kita doakan sehat terus, kemudian sampean dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah, hari ini kita bakal melakukan kegiatan untuk vlog aku, dan iki spesial. Nggak spesial sih, kita udah pernah melakukannya. Jadi hari ini ulur jagung di tempat mak aku, nanti di tempat aku yang sono. Jadi dua tempat ini bakal ditanduri jagung setelah gabah kemarin. Sampai harus ngerti lah untuk gabah kemarin segitu. Jadi itu termasuk panen jangka panjang yang bisa kita nikmati dalam jangka yang panjang. Jadi lek mbak-mbak ki arep investasi MLM lah, beli produk lah ini dan sebagainya sak tetek mbengeke iki mikirnya sampean, oh nanti biar setiap bulannya bisa masuk nih ke rekening aku. Sekali lagi kuwi ngapusi mbak, investasi yang sebenar-benarnya adalah, dan kuwi pasti sampean bisa menikmati dalam jangka yang panjang. Kuwi mbak beli sawah, karena dengan membeli sawah ya pelan-pelan kak, aku belum mampu, nggak popo, pelan-pelan kumpulin setiap bulannya sampean tuh bisanya berapa, kumpulin terus sampean nanti kalau sudah terkumpul, nah sampean baru cuti nanti beli sawah, terus kemudian atas nama sampean pribadi. Intinya pokoknya harus investasi jelas dan kuwi bermanfaat dalam jangka yang panjang. Kuwi yang bisa saya sarankan. Jadi kita bakal memulai kerja ngejek jagung. Jadi nanti kadang-kala aku ngejek, kadang-kala memasukkan jagung itu ke lubang yang sudah digejek-gejek. Jadi nggak usah lama-lama, kita bakal membahasnya mbak-mbak, dan nanti juga ada bakal membahas kasus teman kita. Let's go. Oke, iki rumah kakakku. Jadi dia tuh ketua RT. Lagi rumah kakakku yang pertama. Jadi dia itu dulu kerja ke Taiwan. Alhamdulillah mbak, kerja di Taiwan, dia itu sukses banget. Jadi hari ini aku pulang dulu kan kawan, karena masku itu ketemu sama temennya terus ngobrol. Menurut aku kan buang-buang waktu ya, ngobrol di tempat terus pekerjaan itu terbelangkai. Jadi mending pulang dulu, kita bahas kasus. Ini kita bahas lagi tentang kasus di mana teman kita ini diputus kontrak kerja karena kesalahan beliau sendiri. Lah apa aja kesalahannya? Jadi gini mbak ceritanya. Jadi mbak I ini kerja di majikannya, dan dia ini mengalami pemutusan kontrak kerja karena dia mencuci, mohon maaf nih mbak, pembalut dia di wastafel. Jadi dia mencuci pembalut di wastafel. Sampean pernah nggak di posisi dimana sampean tuh mencuci pembalut anda atau celana dalam anda di wastafel, dan kalau anda kuwi nggak bersih mencucinya atau menghilangkan noda-noda, kemudian kan pasti ono bau amis dan pasti ono percikan noda warna merah. Pernah nggak mbak sih lek sampean kuwi nggak bener-bener membersihkan, ini pasti ono bau amis, ono noda warna merah. Nah iki mbak setelah membersihkan DN duwe softtek, iki ono noda merah percikane mbak. Ketika mbak ini terburu-buru dan dia sudah keluar, bosnya masuk, iki melihat mbak ono noda darah di wastafel dia. Nah ketika ono noda merah di wastafel dia, pasti ki baune amis. Makanya iki bosnya tanya, Cece, oh sing mereka Cece, pasti ono mbak pertanyaan ngono. Nah Cece iki ngomong jujur kalau dia baru aja mencuci softtek. Akhirnya bosnya iki nggak terima buat wastafel dia sing biasa nih untuk saimin cat dibuat nyuci softtek. Di Hong Kong itu tidak ada tradisi seperti itu. Kalau udah memakai softtek ya udah dibuang ya mbak di tong sampah. Tapi mbak Eki enggak, mbak Eki dicuci. Itu tradisi yang bertentangan sama orang sana. Alhasil kui mbak Eki diputus kontrak kerja secara intermediate sama bos ini. Jadi untuk mbak-mbak semuanya jangan mencuci softtek. Cukup sampean itu kalau udah memakai softtek mungkin penuh noda itu ya mbak yo, ini sampean buntel aja mbak, pakai koran.
Kemudian kalau sudah sampean buntel pakai koran atau sampean buntel pakai plastik, buangan di tong sampah, Mbak. Nggak masalah, nggak bau kok. Karena udah sampean buntel pakai koran atau buntel pakai plastik atau sampean buntel kembali sama plastik dari softtek Anda yang sudah sampean pakai tadi. Pasti ono kan plastik bekas buntelan softtek tadi. Nah, sampean buntel bekasnya kuwi, Mbak. Jangan sampai sampean jlojor nih panjang sampean buang neng tong sampah. Ini pas sampean nanti bakal dimaki-maki sama bosmu, bakal dimarahi terus. Pasti naiki diputus kontrak kerja secara intermini. Jadi untuk saat ini, mbak-mbak hal sepele seperti ini majikan belum tentu bisa terima. Ojo sampai nyuci softtek nene wastafel. Pesan saya, softtekmu itu buntelen. Itu pesannya. Nah, lek sampai nyuci neng Indonesia nggak masalah, Mbak, tapi lek neng Hong Kong tempatnya majikan ojo ya, Mbak, yo. Dan mungkin menurut tradisi dari kampung kita agama, ini kan bekas softtek harus dicuci ya. Karena katanya kalau nggak dicuci didilat taruh setan. Seperti itu kan. Nah, itu kan menurut kepercayaan kita. Tapi kalau dibiarkan tergeletak softtekmu, oke, wih didilati. Masalah lek udah dibuntel, kuwi nggak mungkin setan bakal buka softtekmu. Jadi saran saya dibuntel pakai plastik. Sampean mau cuci pun, tapi kalau bekas softtekmu kuwi mau panjang nih, orang mau buntel tetap aja didilat, Mbak. Karena opo ono bau amis sih. Didilat taruh kuntilanak, taruh setan, gendero dan sebagainya. Jadi ya kuwi saran saya untuk dibuntel aja, jangan dicuci. Tradisi sana, tradisi sini, kuwi beda. Mungkin ada mbak-mbak nih yang mencuci softtek Anda, wih nggak apa-apa, tapi tolong jangan di wastafel. Kalaupun di wastafel jangan sampai ketahuan sama bosmu. Itu pesan saya. Kalau ketahuan nih nasibe, ya kuwi di interminate diputus kontrak kerja oleh majikanmu. Nah, channel ini dulu pernah membahas loh, Mbak, di mana ada kasus salah satu teman kita, iki hampir sama Mbak, iki juga masalah darah haid. Jadi Mbak ini pipis di jamban. Nah, dia iki kondisinya lagi head. Biasanya lek sampean head pipis ngono, kan ono nih darah sing gumpal, sing ceblok ning ngene jambanmu. Nah, darah menggumpal iku biasane lek sampean flush toiletmu, kuwi biasane darah gumpal kuwi sik masih di situ ya, Mbak, di lubangin toilet yo. Nah, Mbak iki terlalu terburu-buru darah gumpal tadi iki masih tertinggal di jambane atau lubangnya toilet. Dia tidak menggerujuk ulang, akhirnya ya kuwi ono darah di situ dan majikannya saat itu menggunakan toilet dan tahu nih, oh ono merah-merah neng jambane lubangnya toilet. Akhirnya Mbak kuwi dipanggil, Cece, oleh tim kali konceng tim kali kau yauhut tim kali liko yauhut. Jadi neng gini pinggire sing biasanya buat duduk kuwi juga ada tetesan darah. Mbak kuwi terburu-buru nggak diilap. Akhirnya bosnya kuwi nggak terima, akhirnya bosnya kuwi ngamuk. Mending mek ngamuk nggak terima. Tapi gimana kalau seandainya nggak terima, ngamuk iki diputus kontrak kerja, Mbak. Jadi dalam kasus ini hati-hati. Bagi kita nih biasa nih ya, Mbak ya, tapi bagi orang sana ngeliat darah kotor orang lain, wih jijik banget, Mbak, jijik banget, gila. Makanya hati-hati ya, Mbak ya, dalam kasus ini. Lo intine tolong cekkan lagi, ojo terburu-buru, apalagi kondisinya sampai nih si head, ojo sampai kasus lagi di mana Mbak Indonesia ini lupa ngambil bekas softtek. Jadi softtek Mbak ini tertinggal di toilet. Untung aja tidak di interminate, cuman dibilangin Cece milik kali kok petak Cece. Dan gue untungnya majikanmu cewek. Coba kalau majikanmu cowok, dia menggunakan toilet, ada bekas softtek yang lupa kamu itu ringkas karena kamu terburu-buru mau keluar nih, bekas softteknya ketinggalan. Akhirnya mbaknya ku malu. Tapi sekali lagi, Mbak, lek sampean menstruasi ki aja terburu-buru, periksa di jambanmu kuwi kira-kira hete sing biasane gumpal kuwi sudah hilang apa belum. Terus di pojok pinggir-pinggir kuwi biasane darahmu ngetes apa enggak. Karena no nih majikanmu yo pasti yo iyalah pernah lah darah iki sampai enggak bersih ketika menstruasi kemudian jatuh di lubangnya, wi ono bekasnya di flash pun juga enggak hilang-hilang. Ya no majikanmu kita pasti gilo. Tapi lebih majikan kita, Mbak. Kalau majikan lihat kita ke gilo, ya kita lihat punya majikan biasa wae, malah kita yang ikut bersihin.
Bahkan pernah nih majikanku dulu tuh sampai ketie sampai ke lantai mbak, karena apa, selepas dia pipis dia iki memakai darahnya jatuh di situ. Akhirnya ya kuwi di lantai ono bekas tetesan darah head. Kita yus piye, masa kita harus ngomong bos darahmu ketemu hati lah coba lo, masa kayak gitu pasti marah-marah, dan dia malu, saking malunya pasti karena diputus kontrak kerja. Makanya bos ini memang memiliki kuasa karena itu rumahnya dia yang bayar anda, pasti mikirnya Allah pembantu gua ya bersihkan lah. Tapi kalau kita yang jatuhkan head itu pasti bosmu nggak terima karena dianggap gede ceceku jorok dan seperti itu. Oke, hati-hati nih mbak, ojo lali lek nyuci toilet kuwi tolong dicek tolong lek sampai nyuci softtek ini ceken. Yo ini pesan saya untuk dicek berkali-kali kira-kira softtekmu bekas kuwi sampai udah ringkasi, sudah bersihkan dengan baik opo enggak, dengan bersih opo enggak, jangan sampai ketinggalan tetesan darah itu. Terus ingat ojo sampai baune kuwi amis dan tercium oleh majikanmu, itu pesan saya. Makanya nggak usah mau cuci, ini pesan saya. Hongkong sama Indonesia beda mbak, tapi alangkah baiknya sampean buntel. Walaupun nanti kalau sudah masuk di dalam sampah pasti di sana pasti dihancurkan, mau dibakar dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan nanti bakare tunggu beberapa hari, akhirnya di situ ada setan dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kalau di Indonesia, kuwi softtekmu kuwi mau apa jenenge? Mau simpen dulu ning plastik, kemudian kalau sudah selesai menstruasi 2 hari 3 hari baru sampean bakar. Kalau aku sendiri ya tak bakar mbak, daripada tak cuci tak diamkan. Orang katanya kalau kita mendiamkan, dicuci dan sebagainya itu lebih bersih lagi, nanti biar tidak didilat oleh makhluk halus dan sebagainya. Tapi menurut aku makhluk halus kan tempatnya di toilet nih. Kalau kita nyuci di toilet softtekmu yang penuh darah head itu, nanti setannya nunggu di jamban itu mbak untuk minum bekas darahmu. Jadi aku mikirnya ya apa lek dibakar aja. Mbak-mbak semuanya, terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari tadi iki kucing-kucing iku teriak-teriak pengen keluar karena dari pagi mereka itu belum dikeluarkan karena saya kan baru selesai di sawah. Jadi ini hari aku bakal ke sawah yang sebelahnya lagi buat bantu masku. Oke, kita langsung join ke sawah aja kan kawan. Rasaku ora berubah tanpa kowe. Sing ora iso dihapus tekan tuwa. Rinduku saja kowe saling hatimu. Tanpa bosan. Aku kowe pernah saling tresno. Ku tomane kota Surabaya. Kata sepondotan ke tegoren lho. Kula dhuwur nang sanding polonium.